Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan yang mulia Ramadan Mubarak. Semoga Allah Ta'ala tetap menjaga dan membantu kita untuk tetap istiqomah berada di atas ketaatan kepadanya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya mau sedikit cerita tentang perjalanan sebuah Alifah Hanibi. Ini bukan untuk pamer, bukan, tapi ini adalah sebuah motivasi bersama. Anda bisa mengambil ibrah bahwa segala sesuatu itu pasti berubah bila Anda mempunyai niatan untuk berubah, Anda mempunyai tekad kuat untuk berubah, dan juga Anda menggantungkan harapan dan menjaga husnudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alifah Hanibi itu lahir kurang lebih 8 tahun yang lalu dengan modal awal sekitar 2 juta rupiah. 2012 kala itu saya merintis awal brand Alifah Hanibi setelah saya mengalami sebuah kerugian dari jualan herbal. Kala itu, tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana herbal sedang berada di atas, di mana saat itu saya ikut jualan koyok kaki. Alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, saat itu bisa sampai ribuan terjual. Dari jualan koyok kaki, hutang yang kurang lebih 6 tahun, sekian puluh juta, bisa Allah Ta'ala bantu lunasi. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya bisa membeli motor. Kemudian saya mencoba usaha lain di herbal, qadarullah juga gagal. Kemudian saya beli kotak lebah lagi, mencoba lagi kotak lebah. Qadarullah ditipu sama rekan sesama peternak lebah, bahkan beliau tempat saya menuntut ilmu perlebahan kala itu. Dan tersisa uang 2 juta dan 4 kotak lebah. Dan berawal dari situ di 2012, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan pertolongan, banyak membuka pergaulan dengan sesama penggiat perlebahan. Dari uang 2 juta kemudian menjadi 3 digit atau kurang lebih sekian ratus. Itu di tahun 2015-2016. Padahal saat itu kita tahu bersama bahwa sebagai peternak lebah, tahun-tahun itu adalah tahun-tahun ujian, tahun-tahun paceklik panjang. Kalau orang Jawa bilang rendeng double. Ya, ala kulli hal, uang yang awalnya 2 juta bisa berkembang menjadi sekian, dari 1 digit berkembang menjadi 3 digit dalam waktu yang kalau menurut saya lumayan singkat, cuma 4 tahunan, 3-4 tahunan berkembang sedemikian pesat. Itu tentu semua karena atas karunia Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepandaian saya. Itu atas kemurahan Allah Ta'ala.
Yang saya sendiri yang kala 2012 itu nggak punya rekening, jadi punya rekening. Alhamdulillah. Jika Anda bertanya tipsnya bagaimana sih Mas kalau dari mengembangkan modal yang kecil, modal seadanya, kemudian bisa berkembang dengan menjadi besar dan cepat, kuncinya apa? Satu yang saya jaga, kepercayaan, baik kepercayaan kepada diri saya sendiri, yang terutama adalah kepercayaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kepercayaan kepada diri sendiri, kemudian kepercayaan rekan dan customer atau konsumen, pelanggan-pelanggan saya. Tentu menjaga kepercayaan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Landasannya adalah kejujuran. Dan yang paling mendasar dari kejujuran itu adalah iman. Iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ketika membulatkan tekad untuk berbisnis, itu hampir setiap hari ketika mulai pagi saya tanya pada diri saya sendiri, siap nggak kamu menjaga niatmu untuk bekerja hanya kepada Allah, bekerja atas dasar iman kepada Allah, bekerja atas dasar tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan sekedar cari duit, bukan sekedar mendapatkan keuntungan. Karena duit, keuntungan itu mudah. Yang berat adalah mendapatkan ridho Allah. Yang berat adalah bagaimana menjaga niat agar tetap lillah. Dan sekarang dengan kondisi yang sekarang itu, alhamdulillah sangat berbeda jauh dengan apa yang saya alami ketika 8 tahun silam. Sungguh satu hal yang bisa saya katakan bahwa ini adalah sebuah tahapan di mana harta adalah ujian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wal fitnatu ummati al-mal." Pada setiap umat itu terdapat fitnah, ada ujian. Fitnah itu ujian dan cobaan. Sebagaimana yang pernah saya dengarkan dari ceramah Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah ta'ala, bahwa al-fitnatu huwa imtihan wa ibtila. Fitnah itu ujian dan cobaan. Makanya ketika kita beriman kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini bahwa sabda beliau adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita mengimaninya sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti, maka kita menyikapi al-mal ini, harta ini, selainnya sebagaimana sebuah titipan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana banyak kisah dari salafun salih yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari ceramah para asatidzah, bahwa seorang mukmin melihat harta itu adalah sebuah ujian. Bahkan seorang Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu, ketika Umar memberikannya harta bersamaan dengan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, maka seketika itu pula beliau berdoa rahimahullah radhiyallahu taala anhu membagi-bagikan harta yang mereka dapatkan dari khalifah kala itu, hingga istri beliau yakni Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu berkata, sisakanlah sedikit untuk keluargamu, sungguh engkau sendiri adalah
seorang gubernur yang membutuhkan, termasuk orang yang membutuhkan. Masya Allah. Inilah teladan yang baik. Ketika dunia datang, ketika Allah mengkaruniakan harta yang banyak, seorang muslim itu sikapnya adalah melihatnya sebagai sebuah ujian kehidupan. Karena tanda kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Tanda kemuliaan seseorang bukan dilihat dari tingginya pangkat dan derajat. Tanda mulianya seseorang bukan dilihat dari banyaknya wanita yang dikoleksinya. Tapi tanda mulianya seseorang adalah dia menempatkan seluruh hidupnya, ucapannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seseorang ketika menyadari bahwa hidupnya adalah untuk Allah, dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendarmabatikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.